Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti sehat semua ya, dan dalam keadaan baik. Sekarang kita mau mulai ibadah Impa pada hari Minggu tanggal 23 Mei. Sudah siap belum kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman-Nya? Ayo adik-adik, kita mau mulai, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa kita persiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahannya. Oh iya, Kakak Lisda lupa, kita juga harus mempersiapkan alat tulisnya ya. Seperti pulpen, buku, dan pensil warna. Sudah siap semuanya? Kita mau mulai. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 174. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah, 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 senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kami mau memohon, kami mau berdoa agar kami dalam ibadah minggu hari ini boleh Tuhan berkati, Tuhan boleh bimbing kami agar kami dapat beribadah dengan baik dan menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami siap beribadah. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya.
dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga yang penuh pengasihan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Tolong buka mata hati dan telinga kami, isilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, dan ajarlah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini. Selamat pagi adik-adik, senang sekali pada hari ini Kak Trisha Mihabalo kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama semua adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi ya. Yang tadi kita sudah dengar pembacaannya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Oke, sebelumnya Kak Trisha mau tanya, tanggal 13 Mei yang lalu ada peristiwa apa ya
Ada yang tahu? Pasti ada yang bilang, itu kan hari Lebaran, Kak. Betul. Ada yang bilang, itu kan hari Kamis, Kak. Betul, ya. Tetapi pada hari itu, tanggal 13 Mei, kita umat Kristen juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya. Nah, adik-adik harus tahu urutannya. Jadi, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita manusia, dia bangkit pada hari yang ketiga, ya. Lalu setelah dia bangkit, dia menemui murid-muridnya. Yang pertama-tama dia temui adalah Maria, ya, seorang perempuan yang menjaga kubur Tuhan Yesus, ya. Kemudian dia juga menemui Thomas, ya. Tuhan Yesus juga menemui murid-muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus, ya. Dan banyak lagi dia temui, ya. Nah, peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke sorga, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu terjadi 40 hari setelah Paskah. Jadi, setelah 40 hari, ya, sehabis Paskah, Tuhan Yesus naik ke sorga, ya. Tuhan Yesus naik ke sorga disaksikan oleh semua murid-muridnya. Pada waktu itu Tuhan bilang bahwa dia akan turun kembali ke bumi sama seperti dia naik ke sorga. Ya, Tuhan Yesus juga bilang bahwa dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan penolong. Ya, siapa penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Nah, pada bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, yaitu tentang hari turunnya Roh Kudus, ya, atau yang biasa disebut juga hari Pentakosta, ya. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, ya adik-adik. Nah, pada saat peristiwa Pentakosta ini ada hal-hal apa saja sih yang terjadi? Kira-kira adik-adik tahu? Ya, pada peristiwa hari Pentakosta itu semua orang berkumpul di Yerusalem. Ya, termasuk murid-murid Tuhan Yesus juga berkumpul di Yerusalem. Ngapain aja mereka? Ya, mereka berdoa, ya, mereka memuliakan Tuhan, mereka menantikan datangnya Roh yang Tuhan janjikan, penolong yang Tuhan janjikan. Ya, ketika mereka sedang berkumpul, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, tiba-tiba di atas kepala ada seperti angin yang jatuh. Coba kita sama-sama bunyi angin seperti apa? Ya, semua bunyi anginnya seperti itu ya. Jatuh di atas kepala orang-orang yang berkumpul pada saat itu, ya. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian setelah itu ada peristiwa yang kedua. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, pada saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus yang juga sedang berkumpul, di atas kepala mereka ada lidah seperti nyala api, ya, di atas para murid-muridnya. Nah, lihat, ada seperti lidah seperti nyala api di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Ini melambangkan apa adik-adik? Ini melambangkan Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu melalui lidah seperti nyala api. Ya. Nah, itu peristiwa yang kedua, ya. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, ya. Penuh dengan Roh Kudus, ya, mereka menjadi berkobar-kobar, ya.
Mereka menjadi bersemangat ya. Mereka merasa oh ini yang Tuhan janjikan sudah ada gitu ya. Mereka mau memberitakan firman Tuhan dengan sukacita. Mereka bersemangat, berani, mereka berkobar-kobar ya. Karena Tuhan sudah memenuhi janjinya untuk memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Itu peristiwa yang ketiga. Dan hal yang keempat yang dialami para murid adalah mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Hebat ya adik-adik ya. Mereka bisa berbicara bahasa Elam ya, seperti yang disampaikan di Alkitab. Bahasa Mesopotamia, bahasa Asia, bahasa Partia dan sebagainya ya. Sehingga murid-murid ini mampu menyampaikan firman Tuhan kepada segala orang, segala bangsa ya. Nah, orang-orang yang menyaksikan itu bagaimana? Mereka ada yang merespon dengan baik ya, tapi ada juga yang mengejek, katanya aduh itu orang-orang sedang mabuk anggur katanya ya. Padahal murid-murid itu sedang bersukacita, sedang dipenuhi oleh Roh Allah karena itu mereka menjadi semangat. Ya, adik-adik. Nah, melalui peristiwa ini ya, ternyata memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya tugas para murid pada waktu itu, ya, tapi juga tugas kita semua. Bukan hanya tugas pendeta, majelis, kakak-kakak layan. Adik-adik juga mendapatkan tugas untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Bagaimana caranya, Kak? Kita kan masih kecil. Kita kan belum ngerti gitu. Pasti ada yang ngomong begitu ya. Nah, adik-adik, siapa yang berani mengingatkan temannya untuk tidak mencontek misalnya, ya? Atau siapa yang bisa mengingatkan temannya untuk tidak mengambil barang orang lain, ya? Hei, kamu jangan mencuri gitu. Atau siapa yang berani mengingatkan teman-temannya untuk tidak berkata-kata yang kotor gitu ya. Kita harus berbicara yang benar ya. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan hal ini kepada teman-temannya, berarti adik-adik sudah melakukan firman Tuhan ya. Itu hal kecil ya. Atau mungkin adik-adik melakukan hal-hal yang lain yang bisa adik-adik lakukan ya. Menolong teman kita yang sedang susah ya. Mendoakan yang sakit ya, mendoakan orang tua, teman-teman, saudara ya, memberi mereka makan misalnya dari apa yang adik punya, itu sudah memberitakan firman Tuhan ya. Dan itu tugas kita semua ya, bukan hanya tugas para murid pada waktu itu, tapi tugas kita semua memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti juga ada yang bilang, Kak, para murid itu kan mereka dikasih Roh Kudus, makanya mereka semangat memberitakan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, adik-adik, Roh Kudus juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, setiap saat, setiap waktu, ya. Hadir di tengah-tengah kehidupan adik-adik, ya. Ketika adik-adik setia berdoa kepada Tuhan, ya. Siang, malam, mau tidur, mau makan, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Ya. Ketika adik-adik membaca Alkitab, ya, bangun tidur baca Alkitab, atau mau tidur malam baca Alkitab 2-3 ayat setiap hari. Ya. Jangan bangun tidur langsung nonton TV. Ya. Berdoa dulu, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, lalu baca Alkitab, lalu sikat gigi, mandi, dan sebagainya. Ya. Lalu jika adik-adik rajin mengikuti ibadah pelayanan anak setiap hari Minggu, itu Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kehidupan adik-adik semua, ya. Karena Roh Kudus itu tugasnya menuntun, menolong kita semua, ya. Ketika adik-adik akan beribadah ke sekolah Minggu, lalu ada teman yang bilang, "Ayo kita main bola saja." Tapi Roh Kudus akan mengingatkan, "Jangan, kamu hari ini harus ibadah." Walaupun harus melalui online ya, karena kan masih corona ya, jadi ibadahnya di rumah masing-masing ya. Ya, itu Roh Kudus yang menuntun kita ya, menghantar langkah kita supaya kita
hidup yang benar ya, dituntun oleh Roh Kudus gitu ya. Lalu ketika kita males mau ibadah, mendingan tidur aja. Nanti pasti ada yang mengingatkan lewat orang tua, ya lewat saudara-saudara. Ayo kamu harus rajin ibadah, ya. Kamu harus mendengarkan firman Tuhan. Itu Roh Kudus yang menolong, ya. Mengingatkan adik-adik, mengingatkan kita semua untuk rajin beribadah, ya. Nah, kalau Roh Kudus sudah hadir di tengah kita, ya, ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita beribadah, ya, maka itu artinya kita sudah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, ya. Firman Tuhan pada pagi ini mau mengajarkan kita untuk setia berdoa, untuk rajin membaca Alkitab, untuk rajin beribadah. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kehidupan kita semua. Ya. Nah, sebagai penutup, coba kita buka Alkitab kita 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Ya. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Ini sebagai ayat nas. Adik-adik hafalkan. Minggu depan Kak Trisa akan sampaikan kepada kakak yang mengajar bahwa ada ayat hafalan, ya. Ayo kita sama-sama membaca. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Karena itu, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Ya. Sampai demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau membuat aktivitas untuk anak TK dan anak kecil. Aktivitasnya, bantulah temanmu untuk bisa mengantar kakeknya bertemu gajah kesayangannya. Dicari ya jalan yang menuju gajah kesayangan. Lalu untuk anak tanggung adalah menuliskan pengalaman saat dibimbing kuasa Roh Kudus dan saat memberitakan Injil Kristus kepada teman-teman atau kepada ayah atau kepada ibu. Jangan lupa dikirim ya, dipoto. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk setia kepada Tuhan, untuk rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah. Karena Roh Kudus-Mu hadir senantiasa di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi berkat dan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ya Tuhan, berkati orang tua kami yang bekerja untuk kami. Ya Tuhan, berkati kami yang sudah diurus oleh orang tua kami. Urus orang tua kami seperti orang tua kami urus kami. Ya Tuhan, berkati juga
orang tua kami yang bekerja untuk kami, membawa kami jalan-jalan, makan, minum. Ya Tuhan, doa ini akan dilanjutkan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin berdoa bagi teman dan saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon Tuhan jamah mereka supaya mereka boleh sembuh karena Tuhan adalah tabib dan dokter yang agung. Kami percaya bahwa dengan bulir-bulir-Mu mereka yang sakit disembuhkan. Inilah permohonan kami. Dengarlah doa yang selanjutnya. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami boleh berkumpul untuk beribadah online di pagi hari ini. Tuhan Yesusku, kiranya lindungi bangsa dan negara ini agar bisa pulih kembali dari virus yang melanda negara kami, juga seluruh dunia. Tuhan Yesus, berkatilah juga para pemimpin bangsa Indonesia ini seperti Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Berikan kesehatan, kebijaksanaan agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik dan benar, dijauhkan dari korupsi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan mendengar doa kami. Haleluya, amin. Inilah doa kami Tuhan yang disampaikan oleh anak-anak-Mu. Kiranya Engkau mendengarkannya, seluruh isi hati, ketulusan hati dari anak-anak yang datang padamu saat ini. Tuhan memberkati setiap anak yang boleh hadir di tengah ibadah pada minggu pagi ini, meskipun melalui online, meskipun harus ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menjamah pribadi lepas pribadi, memberkati dan menolong. Begitu juga untuk mereka yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Untuk mereka yang tidak dapat hadir karena malas, Tuhan yang menegur mereka agar pada minggu yang akan datang mereka boleh hadir dengan kerendahan hati. Berkatilah setiap pelayanan yang boleh berjalan di pelayanan anak GPIB Samaria Tangerang. Berkatilah para pelayan Tuhan yang dengan sukacita melayani Tuhan lewat setiap kegiatan yang dilaksanakan. Berkatilah juga para pengurus gereja, baik pendeta Sandra, pendeta Choi, majelis jemaat, dan setiap pengurus pelkat yang ada. Tuhan memberkati, memelihara mereka. Berkati juga para orang tua yang kami tinggalkan di rumah kami, saudara-saudara kami, adik kakak kami, anak-anak kami terkasih, Engkau pelihara dan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa khususnya untuk persembahan kami, kiranya dapat berguna bagi gereja-gereja, bagi orang yang membutuhkannya dan dapat dipergunakannya dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Adik-adik, kita sudah memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Nya yang hidup menjadi berkat dan pedoman di dalam kehidupan kita, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari saya undang adik-adik semua berdiri, di rumah masing-masing juga berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sudah selesai beribadah pada minggu hari ini. Sekedar informasi dari Kalisda untuk mengisi absen, kata kuncinya adalah Roh Kudus. Kata kunci pada minggu hari ini adalah Roh Kudus. Jangan lupa ya diisi absennya dalam kolom link yang sudah tersedia. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas dan kirim fotonya ke link juga yang sudah tersedia. Lalu satu lagi, jangan lupa adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam celengan, lalu bisa dikirim melalui transfer langsung ke gereja atau menyerahkan kepada kakak layan di gereja. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.